Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 577 Tuan Muda Daniel. Sebenarnya itu bukan masalah besar, Marsha, jangan pikirkan hal itu. Kamu tidak perlu khawatir tentangku, jawab Chelsea dengan ringan. Gadis itu tampaknya masih enggan membicarakan masalah keluarganya. Mata Marsha memancarkan sedikit ketidakberdayaan. Dia mengelurkan tangan dan langsung menepuk pundak Chelsea, lalu menatap gadis itu dan berkata dengan sangat serius, "Kak Chelsea, apa kamu masih menganggapku sebagai sahabatmu?" Chelsea tidak ragu sama sekali ketika mendengar ucapan Marsha, dan mengangguk tanpa berpikir seraya berkata, "Tentu saja." Marsha memandang Chelsea dan berkata, "Kalau kamu masih menganggapku sebagai sahabat, kamu tidak perlu khawatir untuk mengatakan Pak pun padaku sekarang. Katakan saja apa yang terjadi." Chelsea memandang Marsha dan ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berkata dengan nada yang sedikit tertekan, "Baiklah, kalau begitu aku akan menceritakannya semua padamu. Sebenarnya, tidak ada konflik antara aku dan kakekku." "Kakekmu?" Jejak kebingungan seketika melintas di mata Marsha. "Ya, ada konflik antara aku dan kakekku." Chelsea mengangguk lebut dan kemudian melanjutkan, "Kakekku memiliki 3 orang anak laki-laki, tetapi di antara ketiga anak laki-laki ini, ayahku adalah yang terburuk dan terendah. Hal itu yang menyebabkan kesenjangan antara aku dan sepupuku begitu besar." Mendengar ucapan Chelsea, Morgan hanya melirik gadis itu dengan ringan dan tidak mengatakan apa-apa. "Ya, kalian semua adalah anak-anak dari keluarga Lewis, tetapi jarak antara kamu dan sepupu kamu memang cukup besar," ujar Marsha seraya mengangguk pelan. "Beberapa waktu lalu, kakekku tiba-tiba menyuruhku untuk menikahi seseorang," tutur Chelsea dengan nada sedih. "Dia memintamu untuk menikah." Marsha menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut setelah mendengar ucapan Chelsea. Matanya terbelalak tak percaya. Lalu dia menatap Chelsea dan bertanya lagi, "Lalu, apa kamu setuju?" "Tentu saja aku tidak setuju." "Berapa umurku?" "Aku masih sangat muda," jawab Chelsea dengan enggan, lalu melanjutkan, "Jika aku setuju, pasti aku tidak akan mengalami banyak hal seperti sekarang ini. Selain itu, aku juga tidak kenal dengan orang yang dijodohkan kepadaku. Akan tetapi kakekku tidak memberikanku kesempatan untuk membicarakannya sama sekali. Dia bilang aku harus menikah dengan orang itu. Sementara ayahku tidak berani menolak permintaan kakekku, karena dia sudah tinggal bersama kakekku selama bertahun-tahun." Chelsea memaparkan dengan suara tercekat dan ekspresi yang sangat tertekan, "Aku melakukan mogok makan, tetapi hal itu tidak berpengaruh karena tidak ada yang peduli dengan perasaanku sama sekali. Sampai akhirnya, aku benar-benar tidak punya pilihan lain kecuali lari dari rumah dan pergi ke Surabaya untuk mencarimu. Jadi para pengawal itu diperintahkan untuk membawaku kembali." Setelah mendengar apa yang dikatakan Chelsea, Morgan pun merasa simpati. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa masih ada orang tua seperti itu di dunia ini yang memaksa putrinya untuk menikahi seseorang yang tidak disukai. Morgan kemudian kembali teringat tentang Mandala dan Sylvana. Sepertinya ada banyak orang kaya yang suka menggunakan cara ini untuk memperbaiki keuangan keluarga mereka dan mendapat dukungan dari orang yang lebih kuat. Sementara gadis seperti Chelsea juga sangat menyedihkan, mereka tidak memiliki kesempatan dan hak untuk memilih pasangan mereka. "Kak Chelsea, kurasa kamu tidak perlu sedih sekarang. Pasti ada cara untuk menghadapi ini," tutur Marsha mencoba menasehati dengan lembut. "Apa lagi yang bisa kulakukan? Meskipun aku memberitahu kalian berdua tentang 2
kalian tidak akan bisa membantuku mencari jalan keluar. Aku tahu mungkin ini sudah takdirku. Aku tidak bisa menghindar dari masalah ini sama sekali. Meskipun aku masih bisa berlari sekarang, cepat atau lambat mereka pasti akan menemukan aku. Aku benci bahwa Aju tidak sehebat sepupuku. Jika itu sepupuku, maka mereka tidak akan pernah berani melakukan semua ini, kata Chelsea dengan nada putus asa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chelsea, Marsha terlihat sangat tidak berdaya. Dia menghela napas pelan dan berkata dengan suara rendah, bagaimana Om Ezra bisa begitu kejam pada anaknya sendiri? Aku pikir Om Ezra baik padamu, tapi aku tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Chelsea melirik Marsha dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, aku tidak bisa menyalahkan ayahku dalam masalah ini. Itu adalah keputusan kakekku. Bahkan jika aku memberi ayahku 100 keberanian, dia tidak akan pernah berani melawan keinginan kakekku. Marsha tahu bahwa ini adalah masalah dalam keluarga Chelsea, dan dia tidak punya cara untuk mengatakan apa-apa lagi. Bagaimana dia adalah orang luar. Jadi dia hanya bisa bertanya kepada Chelsea dengan lembut, Kak Chelsea, dengan apa Om Ezra dan kakekmu akan menikahimu? Kamu kenal Daniel? Ujar Chelsea pelan. Daniel. Apa maksudmu Daniel Celino? Marsha langsung menunjukkan ekspresi kaget saat mendengar nama itu. Ya, dia, jawab Chelsea. Morgan melirik Marsha dan bertanya lembut, apa kamu kenal orang itu juga? Di Bondowoso, siapa yang tidak kenal dengan Daniel dari keluarga Celino? Tukas Marsha setengah berteriak, lalu melanjutkan, Daniel adalah anak tertua dari keluarga Celino. Keluarga Celino adalah keluarga yang sangat berkuasa di Bondowoso. Ayah Daniel dan Mandala sama-sama pengusaha yang sangat terkenal di Bondowoso, tapi karakter Daniel tidak terlalu baik. Dia termasuk anak yang sangat nakal. Aku mendengar dari teman-temanku, bahwa Daniel selalu berganti pacar hampir setiap minggu, dan biasanya dia akan menampakkannya setelah bermain-main. Aku tidak menyangka Om Ezra akan membiarkan Kak Chelsea menikah dengan BN seperti itu. Jangankan Kak Chelsea, aku pun tidak akan setuju. Marsha sepertinya sangat mengenal Daniel, dan dari nada suaranya juga terdengar sangat marah saat menceritakannya. Dari sini, sebenarnya Morgan dapat melihat bahwa Daniel sepertinya bukan orang baik. Namun, Morgan hanya bisa menatap Marsha dan mengangguk pelan. Lagi pula, ini urusan pribadi Chelsea, dan tidak ada hubungannya dengan Morgan. Jika Morgan terlalu banyak bicara saat ini, itu akan lebih buruk. Bagaimanapun, mereka baru mengenal hari ini, jadi tidak seharusnya dia mencampuri urusan pribadi Chelsea. Kak Chelsea, jika kamu tidak ingin menikahi Daniel, kamu dapat memberitahu Om Ezra dengan jelas tentang bagaimana keburukan Daniel yang seharusnya. Aku pikir Om Ezra tidak akan terlalu mempersulitmu. Lagi pula kamu putrinya, mana ada seorang ayah yang ingin anak perempuannya hidup dengan pria yang salah. Setelah mendengar ucapan Marsha, Chelsea menghela napas tak berdaya dan kemudian berkata dengan lembut sambil mengertakkan giginya, Marsha, sebenarnya aku juga sudah memberitahu ayahku tentang hal ini, dan aku bahkan secara khusus meminta seseorang untuk mencari informasi tentang Daniel. Akan tetapi ayahku sepertinya tidak mau mempercayainya. Dia mengatakan bahwa semua informasi itu palsu. Aku yakin sebenarnya ayah dan kakekku juga tahu siapa Daniel, tetapi mereka tidak peduli akan hal itu. Yang pasti kakekku hanya ingin aku menikahi Daniel. Kenapa? Marsha benar-benar tidak bisa memahami perilaku keluarga Lewis yang tidak memikirkan perasaan Chelsea.